Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Roadmare. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Andy telah berhasil membawa frase humanoid itu ke suatu dimensi yang sangat berbeda. Lalu frase humanoid itu bilang kepada Andy, kenapa bisa ada banyak manusia lemah yang bisa hidup di dalam dimensi yang lain? Dan apakah semua ini adalah tindakan yang dia lakukan? Perlu diketahui, ternyata frase humanoid ini memanggil Andy dengan nama aslinya, yaitu Endymion. Sedangkan frase humanoid ini, ternyata dia adalah kenalan dari Andy, dan namanya adalah Nei. Lalu setelah itu Andy bilang kepada Nei bahwa Nei jangan salah paham dengan hal ini, karena jika pasukan frase milik Nei berhasil menerobos ke dimensi yang lain, maka hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Sehingga dia sengaja telah memusnahkan beberapa pasukan frase yang telah dikirim oleh Nei ke dimensi itu. Tetapi Nei lalu menjawab bahwa hal itu tidaklah penting untuk saat ini, karena ada yang lebih penting harus dia tanyakan kepada seorang sampah seperti Endymion. Dan apakah dia tahu keberadaan dari Raja Frase? Andy yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung menjawab. Andy bilang bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan dari Raja Frase, dan menurutnya Raja Frase pasti ada di suatu tempat di dunia itu. Tetapi ada kemungkinan jika Raja Frase tidak ingin bertemu dengan Nei. Nei yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat kesal kepada Andy. Lalu Nei dengan kesal bilang kepada Andy bahwa jika bukan karena Andy, maka Raja Frase tidak mungkin kehilangan inti frase miliknya dan kehilangan kesadarannya. Tetapi Andy tidak peduli dengan hal itu. Lalu Andy dengan santai bilang kepada Nei bahwa sepertinya Nei dan pasukan frase lainnya tidak punya niat untuk mundur dari dunia itu. Lalu Nei dengan sangat arogan langsung menjawab bahwa dia dan pasukan frase miliknya tidak akan pernah berhenti untuk menyerang dunia itu sampai mereka berhasil untuk menyelamatkan inti dari Raja Frase. Tetapi Andy yang mendengar hal itu, dia pun dengan nada menghina bilang kepada Nei bahwa yang mereka lakukan ini terlihat bukan upaya untuk bisa menyelamatkan Raja Frase, tetapi sepertinya mereka ini ingin menangkap Raja Frase demi keuntungan mereka sendiri. Nei yang mendengar hal ini, dia pun menjadi tambah marah kepada Andy. Lalu Nei bilang kepada Andy bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk merebut kekuatan dari Raja Frase, dan tujuan yang dia miliki saat ini hanyalah untuk bisa membawa kembali Raja Frase ke dunia mereka. Perlu diketahui, ada beberapa frase yang sengaja mencari inti milik Raja Frase untuk merebut kekuatan dari Raja Frase, sehingga mereka nantinya bisa menjadi Raja Frase yang baru. Tetapi Nei, dia ini adalah bawahan yang sangat setia kepada Raja Frase saat ini, sehingga dia memang memiliki tujuan yang baik untuk bisa menyelamatkan Raja Frase dari tangan manusia ataupun frase yang lain. Tetapi Andy lalu bilang kepada Nei bahwa sebenarnya dia ingin jika Nei bisa menarik kembali pasukannya dan pergi dari dunia itu, karena dunia itu adalah dunia yang tidak boleh dihancurkan oleh Nei. Bahkan dia sendiri telah memiliki seorang kenalan dari dunia itu, dan orang itu sangat menarik. Lalu Andy juga memberitahu Nei jika kenalannya itu bernama Mochizuki Toya. Dan walaupun dia adalah seorang manusia, tetapi dia memiliki sesuatu hal yang sangat istimewa dan juga tidak normal. Karena dia memiliki tubuh manusia, tetapi dia terlihat bukan berasal dari dunia ini. Dan dia juga memiliki dua saudara perempuan yang juga memiliki tubuh yang sangat unik, dan mereka bertiga terlihat bukan dari bangsa manusia. Sehingga dia memiliki keinginan untuk bisa mengenalkan Raja Frase kepada Toya. Tetapi Nei yang mendengar hal itu, dia pun dengan dingin bilang kepada Andy bahwa hal itu hanyalah sebuah impian yang sangat bodoh,
Bahkan dia dan juga semua pasukannya akan tetap pergi untuk menyelamatkan Raja Vrase. Lalu setelah itu, Ende memberikan sebuah peringatan kepada Nei bahwa jika Nei tetap bersikeras untuk melakukan perlawanan di dunia itu, maka kemungkinan Nei akan menemukan musuh yang lebih kuat daripada dirinya. Dan hal ini membuat Nei menjadi sangat marah kepada Ende. Tetapi Nei lalu memberitahu Ende bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki tujuan untuk bermusuhan dengan manusia. Tetapi para Vrase lainnya sangat haus akan kekuasaan, sehingga mereka akan bersikeras untuk mendapatkan inti dari Raja Vrase, walaupun mereka semua harus melewati dimensi yang lain sekalipun. Bahkan walaupun mereka berhenti untuk mencari inti Raja Vrase, tetapi inti itu akan menyebabkan banyak kehancuran. Karena inti Raja Vrase akan secara perlahan-lahan terus menghisap energi dari inang atau wadah yang dia tempati, sampai wadah itu mati atau mengering. Lalu setelah wadah itu mati, maka inti Raja Vrase akan pindah ke wadah yang lain. Dan keberadaan dari inti Raja Vrase tidak akan bisa disadari oleh wadah yang sedang dia gunakan. Dan setelah inti Raja Vrase mendapatkan cukup banyak energi, maka dia akan pergi ke dimensi yang lain, dan itu akan terjadi terus-menerus. Lalu setelah itu, Nei pun bertanya kepada Ende, apakah Ende berpikir jika para manusia itu memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk bisa menghadapi mereka? Tetapi Ende langsung memberitahu Nei bahwa para manusia itu bisa mengalahkan Vrase tingkat atas, dan itu menandakan jika mereka cukup kuat. Apalagi para manusia itu dipimpin oleh temannya, yaitu Mochizuki Toya. Dan Toya ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan dia sendiri tidak bisa mengukur kekuatannya. Nei yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi tambah kesal kepada Ende. Tetapi Nei dengan sangat dingin bilang kepada Ende bahwa dia tahu jika Ende telah secara diam-diam membantu para manusia untuk mengalahkan mereka. Tetapi jika dimensi ini retak kembali, maka dia akan membawa pasukan Vrase yang lebih kuat lagi untuk menyerang mereka semua. Tetapi Ende lalu menawarkan kepada Nei untuk bergabung dengannya daripada dia harus memimpin pasukan Vrase yang tidak bisa dipercaya. Tetapi sayangnya di sini, Nei langsung menolak hal itu dengan sangat tegas. Dan Nei bilang kepada Ende bahwa dia tidak akan mudah tergoda oleh kata-kata manis seperti Liche. Dan dia juga merasa sangat kasihan kepada Liche karena Liche sangat ingin bertemu dengan Ende. Ende yang mendengar hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Nei bagaimana kabar dari Liche dan apakah dia baik-baik saja. Dan Nei lalu memberitahu Ende bahwa Liche itu adalah orang yang sangat tangguh dan dia pasti akan selalu menunggu Ende untuk kembali. Lalu Ende bilang kepada Nei bahwa setelah dia kembali dan bertemu lagi dengan Liche, maka mereka berdua akan berbagi kasih sayang kembali sebagai pasangan. Lalu Nei dengan kesal bilang kepada Ende bahwa itu terdengar sangat menyedihkan. Lalu Nei langsung menghilang setelah dia mengatakan hal itu. Sedangkan Ende, dia untuk sementara tidak bisa kembali ke dimensi di mana Toya berada, karena dia tidak bisa sering-sering menggunakan kekuatannya untuk bisa berpindah-pindah ke dimensi yang lain. Karena hal itu akan membutuhkan banyak energi yang sangat banyak. Lalu di dalam pikirannya Ende pun lalu berpikir bahwa Toya ini telah membuatnya ingat dengan seorang wanita dari 5000 tahun yang lalu. Dan wanita itu juga telah menciptakan banyak sekali hal ajaib seperti yang dilakukan oleh Toya saat ini. Dan jika dia ingat nama wanita itu adalah Regina Babylon. Di sisi lainnya di wilayah kerajaan Rotmer, saat ini pertempuran telah berhasil dimenangkan oleh Toya. Tetapi di pertempuran kali ini, ada sesuatu hal yang membuat Toya sangat terkejut, yaitu dengan munculnya Vrase humanoid yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan melebihi Vrase tingkat atas. Lalu secara langsung pertempuran itu juga telah disiarkan kepada para pemimpin negara dari setiap negara aliansi yang tergabung di dalam aliansi Timur Barat. Dan banyak para pemimpin negara bertanya-tanya kepada Toya, apakah Vrase humanoid itu lebih kuat daripada Vrase tingkat atas? Dan di sini Toya pun akhirnya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia ketahui. Bahkan Toya juga memberitahu para pemimpin negara juga sepertinya Vrase humanoid itu memiliki hubungan baik dengan Ende, karena Ende terlihat seperti bisa berkomunikasi dengan Vrase humanoid itu. Lalu setelah beberapa hari berlalu, akhirnya semua pasukan pun sibuk melakukan pembersihan pasca perang di wilayah kerajaan Rotmer. Dan ternyata kerusakan yang dialami oleh kerajaan Rotmer tidak terlalu parah seperti kerajaan Yulong. Tetapi area pertempuran telah menjadi rata dengan tanah
karena serangan laser yang dilakukan oleh frase gorila itu. Sedangkan untuk para korban terluka, mereka semua telah dibawa ke pusat medis untuk ditangani oleh Flora. Tetapi untungnya tidak ada korban tewas di dalam pertempuran kali ini. Sedangkan untuk Dr. Bowman, dia telah secara resmi diberikan hukuman untuk menjadi pekerja budak di tambang dan dipaksa untuk kerja paksa. Sedangkan Tuan Ragil yang saat itu menjabat sebagai Doge, ternyata dia juga telah dipecat karena diduga dia telah bersalah karena telah menyebabkan banyak kekacauan di kerajaan Rothmer. Sedangkan untuk Gubernur Audrey, ternyata dia telah dinobatkan sebagai Doge yang baru karena dia dinilai paling berjasa dalam menangani masalah ini. Tetapi di sini Toya menilai jika Audrey ini telah bersikap secara licik karena dia telah memanfaatkan kekuatan dari pasukan Aliansi Timur Barat untuk mendapatkan dukungan politik, sehingga dia dinilai paling berjasa untuk kerajaan Rothmer. Tetapi Toya tidak mempermasalahkan hal ini karena menurutnya Audrey adalah orang yang cukup baik dan juga dia memiliki kemampuan yang lebih baik daripada Tuan Ragil. Bahkan Audrey sebagai Doge yang baru, dia pun lalu memutuskan untuk masuk ke dalam Aliansi Timur Barat. Dan dengan ini, maka mereka juga akan mendapatkan hak untuk dapat menggunakan Frame Gear dalam keadaan darurat. Dan karena Kekaisaran Regulus adalah salah satu anggota dari Aliansi Timur Barat, maka permintaan dari Kerajaan Rothmer untuk bergabung ke dalam aliansi, semua itu harus disetujui terlebih dahulu oleh semua pemimpin negara di dalam aliansi, termasuk Kekaisaran Regulus. Tetapi karena hubungan Kekaisaran Regulus dan juga Kerajaan Rothmer sangatlah tidak baik, akhirnya permintaan itu sedikit agak tersendat. Dan akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan antara Kerajaan Rothmer dan juga Kekaisaran Regulus. Dan hal ini menandakan jika kedua negara sepakat untuk berdamai. Dan juga Kerajaan Rothmer telah secara resmi diterima untuk masuk ke dalam Aliansi Timur Barat sebagai anggota yang baru. Lalu setelah itu, tiba-tiba Rosetta dengan panik langsung memberitahu Toya bahwa ada satu unit Frame Gear yang rusak, telah menghilang dan kemungkinan telah dicuri. Dan hal ini membuat Toya sangat terkejut. Bahkan yang menghilang adalah sebuah unit Frame Gear lengkap tipe Cavalier. Lalu Toya bertanya kepada Rosetta, apakah Frame Gear itu dicuri saat mereka sedang bertempur? Tetapi Rosetta langsung membantah hal itu. Rosetta bilang bahwa kemungkinan Frame Gear itu dicuri setelah pertempuran telah selesai. Dan setelah itu, Rosetta pun langsung menampilkan tampilan kamera pengawas. Dan ternyata di dalam tampilan itu terlihat ada sebuah unit Frame Gear Cavalier yang telah rusak dan telah digotong oleh beberapa orang yang tidak dikenal dengan sebuah sihir. Dan juga di dalam video itu terekam jika orang-orang itu juga telah membawa secara terpisah unit Frame Gear itu, seperti kaki, tangan, kepala, dan juga tubuh. Tetapi dari video ini Toya pun akhirnya yakin jika para pencuri itu berasal dari negara asing dan bukan berasal dari negara sekutu di dalam Aliansi Timur Barat. Bahkan di sini Toya tidak bisa melakukan pencarian terhadap Frame Gear yang telah hilang itu. Lalu Toya bertanya kepada Rosetta, apakah mereka bisa membuat Frame Gear dengan cara mencontoh Frame Gear yang telah mereka curi? Dan Rosetta pun langsung menjawab jika hal itu tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Dan kemungkinan terbesar yang akan mereka lakukan, mereka hanya akan merakit ulang Frame Gear Cavalier. Tetapi mereka tidak akan bisa membuatnya secara massal. Bahkan mereka tidak bisa membuat bahan bakarnya yang berupa ether liquid. Tetapi Monica langsung memberitahu Toya, jika mereka memiliki kemampuan yang lebih maju, maka mereka bisa membuat Frame Gear dengan kualitas yang lebih rendah. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat cemas. Lalu setelah itu, Toya pun memutuskan untuk tidak memikirkan tentang hal ini terlebih dahulu. Dan dia akan lebih fokus untuk membuat Frame Gear milik Yae dan juga Hilde, karena itu adalah hal yang lebih penting. Lalu Rosetta dan juga Monica langsung setuju. Dan Rosetta langsung bertanya kepada Toya, Frame Gear siapakah yang akan mereka buat selanjutnya setelah Frame Gear milik Nona Hilde dan juga Yae selesai dibuat. Dan Toya pun langsung menjawab bahwa Frame Gear khusus yang akan dibuat selanjutnya adalah Frame Gear miliknya sendiri. Tetapi tiba-tiba Sue bilang kepada Toya bahwa dia juga ingin Toya membuatkannya sebuah Frame Gear khusus setelah Frame Gear milik Toya selesai dibuat, karena dia juga ingin ikut bertarung. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung setuju karena dipaksa oleh Sue. Bahkan Toya juga lalu berpikir bahwa kemungkinan dia bisa memberikan sebuah kesadaran kepada sebuah Frame Gear agar lebih aman digunakan oleh Sue.
dan ini akan dipelajari terlebih dahulu untuk dibuat secara nyata. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.